menonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Bisa Peluk. Kali ini bersama saya Dewi dan ini Dan saya Gali. kita lagi berada di Heterospace. Heterospace ini adalah salah satu coworking space yang ada di kota Semarang. Nah, coworking space itu apa? Heterospace itu apa? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Khalid. Ya. Mas Khalid ini adalah salah satu pengelola dari Heterospace. Ya, Mas kenal dulu Mas. ya. Perkenalkan, nama saya Khalid Hadi Pranowo. Saya biasa dipanggil Khalid. Saat ini saya aktif sebagai pengelola di coworking space Heterospace. Hasil kolaborasi antara Impala Network dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Mantap sekali. Oke, langsung aja Mas ya, kita ngobrol-ngobrolin Mas soal Heterospace ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas kayak Heterospace itu apa, Ya. sejarah singkat terbentuknya Heterospace itu gimana? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Heterospace itu sangat lekat dengan yang namanya coworking space. Dan istilah coworking space ini sendiri mungkin halayak umum masih belum terlalu awam dengan istilah coworking space. Jadi awalnya adalah coworking space ini kalau kita melihat sejarahnya adalah adanya shifting atau perubahan perilaku dari cara kerja dari masyarakat modern saat ini yang sebelumnya mungkin memang biasa bekerja di kantor. Sekarang orang sudah cukup familiar dengan bekerja secara fleksibel atau berpindah-pindah. Jadi dengan berpindah-pindah itu biasanya yang dibutuhkan mereka tidak membutuhkan suatu tempat yang tetap di situ. Nah, kalau di Heterospace ini sendiri kita melihat bahwa di Jawa Tengah dan di Semarang ini khususnya kita melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa lebih dikembangkan dari pihak industri kreatif, kemudian UMKM, terus startup digital itu juga banyak sekali potensinya. Jadi Heterospace ini hadir atas inisiasi dari Impala Network, sebuah operator coworking space di Jawa Tengah. Kemudian dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah kita berkolaborasi supaya kedepannya ini ekosistem industri kreatif, startup dan UMKM yang ada di Jawa Tengah itu bisa lebih produktif. Gitu. kalau misalnya coworking space ini kan udah ada di beberapa kota Ya, Mas ya, ya, ya. Nah, ini sejak kapan sih trendingnya coworking Ya. space ini? Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bentuk coworking space, istilah coworking space di state tahun 2013-2014. Tapi sebenarnya kalau bentuk dari coworking space ini sendiri mungkin sudah lama sekali, udah mulai muncul ya. Kayak di tahun 2009 itu bentuknya kurang lebih seperti hackerspace. Jadi banyak programmer ngumpul di satu tempat, kemudian berdiskusi bareng, terus sharing project, kemudian pengembangan produk sendiri. Nah, kalau sebagai coworking space nih Mas, Heterospace itu yang ditawarkan apa aja? Jadi kalau di Heterospace ini kita ada 3 poin utamanya. Yang pertama itu adalah facility atau fasilitas, yang kedua ada education, pendidikannya, kemudian yang ketiga adalah connectivity atau koneksi networknya. Jadi kalau fasilitas kita di Heterospace ini kita memiliki fasilitas ruangan yang kondusif untuk bisa bekerja dengan internet yang maksimal yang bisa dinikmati oleh member kami. Kemudian kita juga ada ruang meeting juga yang memang ketika ada kebutuhan yang lebih private, member bisa menggunakan ruang meeting itu sendiri. Terus ada ruang kelas atau ruang seminar seperti yang kita gunakan seperti ini yang modelnya ada yang semi formal atau yang casual seperti ini yang kita duduk-duduk di big bag gitu yang nyantai. Terus kita juga ada area gamingnya juga, jadi supaya menyantai, atau area tidur siang kita juga ada. Terus salah satu fasilitas yang biasa digunakan atau bisa digunakan oleh member di coworking space adalah free flow pantry.
Jadi member dengan membayar sejumlah membership, kalau di Heterospace itu 30.000 satu hari, member bisa bekerja seharian di situ dan mendapatkan fasilitas yang kita sediakan, kemudian bisa minum kopi, teh, snack sepuasnya. Jadi itu bisa digunakan. Terus yang kedua tadi education dari pendidikan. Kalau pendidikan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, yang meningkatkan ilmu atau pengetahuan dari masyarakat secara umum. Jadi ini memang kita buat secara umum untuk masyarakat umum, untuk bagaimana cara meningkatkan UMKM supaya bisa lebih berhasil, kemudian bagaimana cara mengembangkan bisnis, kemudian bagaimana bisa membuat ide-ide baru dalam bisnis. Nah itu biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan program yang rutin seperti itu. Dan kita juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa untuk membantu atau istilahnya inkubasi untuk si bisnis ini supaya bisa lebih berkembang. Terus yang ketiga networking. Nah networking ini sebenarnya cukup menarik karena culture-nya di Indonesia atau di Jawa pada khususnya mungkin orang kan pada saat pertama kali ketemu masih sungkan biasanya gitu. Tapi kalau di coworking space kayak gitu bisa jadi nggak ditemukan. Jadi pada saat bekerja, terus pada saat sedang istirahat, lagi ngopi-ngopi sambil nonton TV misalnya seperti itu, ngobrol, ternyata ada profesi yang berbeda di situ, dan ternyata profesi tersebut suatu saat ada hubungannya dan bisa berkolaborasi. Dari situ biasanya nanti akan selanjutnya mereka bisa komunikasi yang lebih intens, menciptakan proyek-proyek yang bareng atau apapun itu. Jadi 3 hal itu yang biasanya kita sediakan di Heterospace: facility, kemudian education, dan yang ketiga adalah networking. Mas, coworking space ini kan tempat lahirnya dan bernaungnya para startup ya. Nah, menurut Mas Arif ini di Semarang ini sejauh mana perkembangan coworking space di Semarang dan di Jawa Tengah? Ya. Kalau dari sisi percentage ya, jadi kalau kita melihat dari persennya itu di Jawa Tengah ini memang sebenarnya kalau kita lihat dari potensinya itu cukup besar, tetapi keterlibatan masyarakatnya untuk membuat startup itu masih kurang sekali, masih di bawah 5% untuk dari startup itu sendiri dibanding dengan beberapa kota lainnya atau bahkan negara yang mungkin lebih kecil dari Jawa Tengah ya, mungkin negara tetangga itu di Singapura sendiri itu lebih besar. Nah kalau di Semarang ini kita di Impala Network ini kita sudah secara intensif membuat program untuk startup digital gitu. Kita sudah dari tahun 2016 ada beberapa lulusannya yang memang sekarang saat ini bisnisnya startupnya sudah mulai stabil. Itu salah satunya mungkin lindungihutan.com. Lindungi Hutan itu crowdfunding sosial buat penanaman lingkungan, penanaman hutan, tanaman itu. Mungkin bisa dicek juga lindungihutan.com itu nanti seperti apa. Terus tapi dari sisi supportnya yang bisa diberikan, karena coworking space ini sebenarnya bukan cuma fasilitas saja, tapi kita sebuah ekosistem. Jadi kita memiliki ekosistem siapa sih yang nanti pada saat startup yang baru datang ke tempat kita dan ingin berdiskusi, kita ada mentor-mentor dari lingkungan kita yang nanti bisa diajak diskusi juga. Kemudian kalau misalnya memang sudah cukup menarik, kita bisa linkkan juga dengan istilahnya venture capital atau perdana yang bisa memberikan investasi yang lebih gitu. Oke Mas Ali, terima kasih. Mungkin cukup Mas Ali sudah banyak memberikan penjelasan soal Heterospace, soal coworking secara umum. Kami pikir udah cukup jelas sih. Nah mungkin buat teman-teman di luar sana yang lagi kepikiran ide bisnis apa gitu, jangan dipendem sendiri gitu, bawa aja ke sini. Kalau dipikir sendiri mungkin emang ya otaknya nggak nyampe gitu, gak bakal kemana-mana. Tapi kalau dibawa ke sini, diobrolin bareng-bareng, mungkin ide bisnis yang kalian pikir ini sih sepele, tapi mungkin bisa jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Karena di sini di coworking space, di Heterospace gitu, di sini udah banyak praktisinya, udah banyak orang-orang yang berpengalaman yang lebih tahu
gimana sih cara mengolah ide, gimana cara mengembangkan bisnis itu kalian bakal dibimbing, bakal diarahkan sampai bisnisnya jadi lah. Bahkan termasuk lagi dilingkan ke modal gitu mas ya. Ya mungkin sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mas Khalid udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Kalau kalian suka sama konten-kontennya Dinas Koperasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di konten-konten Bisa Peluk selanjutnya. Wassalamualaikum.